Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hasanah dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tenses, kemudian nouns dan yang terakhir yaitu simple sentence, compound sentence dan juga complex sentence. Nah, untuk tenses sendiri memiliki arti waktu dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada masa kini atau masa sekarang disebut dengan present, masa lalu yaitu past, dan masa depan disebut dengan future. Tenses ini berfungsi membantu kita untuk membuat kalimat pernyataan atau kalimat aktivitas. Nah, yang pertama untuk present sendiri, yaitu terdapat simple present, berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang biasanya menjadi habits atau kebiasaan, kemudian menyatakan fakta dan juga menyatakan pendapat kita. Untuk rumusnya sendiri, yang pertama kalimat aktif yaitu subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es, kemudian ditambahkan complement. Dan selain itu, untuk kalimat aktif ini, verb untuk menentukan verbnya itu berdasarkan subjek. Jika subjek Ayu Dewi, maka diikuti verb 1 saja atau bentuk kata kerja dasar. Dan sedangkan subjek he, she, it, maka wajib sekali untuk ditambahkan akhiran s atau es setelah kata kerja itu. Kemudian untuk kalimat negatifnya, rumusnya yaitu subjek ditambah don't atau doesn't, kemudian ditambah verb 1 ditambah complement. Hal ini juga sama, bergantung kepada subjeknya. Jika subjek Ayu Dewi, maka diikuti oleh don't, kemudian ditambahkan verb 1. Untuk subjek he, she, it diikuti oleh doesn't, kemudian ditambahkan verb 1. Dan yang terakhir yaitu ada kalimat tanya, rumusnya adalah does atau do, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb 1, kemudian ditambahkan complement, dan juga tanda tanya. Untuk ini juga sama berdasarkan subjeknya. Untuk subjek Ayu Dewi maka didahului oleh do, untuk subjek he, she, it maka didahului oleh does. Dan selanjutnya ada present continuous tense. Ini berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan saat ini juga. Dan biasanya terdapat time signal seperti right now atau jam tersebut disebutkan. Untuk rumus kalimat aktif yaitu subjek, kemudian ditambahkan to be bentuk pertama, kemudian ditambahkan verb ing, kemudian ditambahkan complement. Nah, to be itu bergantung kepada subjeknya. Untuk subjek I, maka to be-nya adalah am, kemudian ditambahkan verb ing. Kemudian untuk subjek you Dewi, to be-nya adalah are, kemudian ditambahkan verb ing juga. Dan untuk subjek he, she, it, maka to be-nya adalah is, kemudian ditambahkan verb ing. Untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, kemudian ditambahkan to be pertama, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb ing, dan juga complement. Kemudian untuk kalimat tanya, rumusnya yaitu to be bentuk pertama, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb ing, kemudian ditambahkan complement, dan juga tanda tanya. Sama untuk subjeknya sendiri berdasarkan to be-nya. Kemudian ada present perfect, yang ini berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan pada waktu itu dan selesai pada hari ini atau saat ini sekarang. Rumusnya sendiri untuk subjek itu diikuti oleh has atau have, kemudian ditambahkan verb 3 dan juga complement, dan ini bergantung penulisan has atau have itu bergantung kepada subjeknya. Untuk subjek I, you, Dewi maka diikuti oleh have, kemudian verb 3, dan juga he, she, it diikuti oleh has, kemudian ditambahkan verb 3. Untuk kalimat negatif, rumusnya itu subjek ditambah have atau has, ditambahkan not, ditambahkan verb 3 dan juga complement. Dan terakhir yaitu kalimat tanyanya, rumusnya adalah has atau have, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb 3 dan ditambahkan complement dan juga tanda tanya. Untuk present perfect ini sendiri itu biasanya ada time signal-nya yaitu already, since, begitu. Dan juga
Selanjutnya ada simple past. Ini berfungsi untuk menyatakan pernyataan atau aktivitas yang sudah dilakukan pada masa lalu. Rumusnya sendiri subjek ditambah verb 2, kemudian ditambahkan complement. Dan ini tidak ada aturan untuk verbnya, maksudnya untuk semua subjek diikuti oleh verb 2, bentuk kedua, baik irregular ataupun regular. Kemudian untuk yang kalimat negatifnya rumusnya adalah subjek, kemudian ditambahkan did, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb 1, kemudian complement. Dan juga untuk kalimat tanyanya yaitu did, kemudian ditambahkan subjek dan verb 1, ditambahkan verb 1, kemudian ditambahkan complement dan juga tanda tanya. Sedangkan untuk past continuous memiliki makna untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan pada waktu itu, dan biasanya ada time signalnya, bisa dituliskan at the time atau juga waktu yang spesifik pada waktu itu. Untuk rumusnya sendiri, subjek ditambah to be bentuk kedua, kemudian ditambahkan verb ing dan juga complement. Ini to be seperti halnya present continuous itu berdasarkan subjeknya. Untuk subjek I, he, she, it diikuti oleh to be bentuk kedua yaitu was, kemudian ditambahkan verb ing. Dan untuk you, they, we itu diikuti oleh to be bentuk kedua yaitu were, kemudian ditambahkan verb ing. Dan untuk kalimat negatifnya rumusnya yaitu subjek, kemudian ditambahkan to be bentuk kedua, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb ing dan juga complement. Dan untuk kalimat tanya juga rumusnya yaitu to be bentuk kedua, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb ing, setelah itu ditambahkan complement dan juga tanda tanya. Dan terakhir yang disebut dengan past perfect. Past perfect ini berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang sudah dimulai pada waktu dulu dan berakhir pada waktu dulu sebelum ada aktivitas lain. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada subjek, kemudian ditambahkan head, kemudian ditambahkan verb 3, setelah itu ditambahkan complement. Di sini tidak ada aturan, semua subjek diikuti oleh head dan verb 3. Kemudian untuk kalimat negatifnya sama yaitu subjek, kemudian ditambah head, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb 3. Dan terakhir yaitu kalimat tanya, rumusnya yaitu head, kemudian ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb 3, ditambahkan complement dan juga tanda tanya. Biasanya diikuti oleh pernyataan aktivitas atau biasanya diikuti dengan rumus simple past tense begitu. Dan yang terakhir yaitu ada future. Untuk future sendiri, yang pertama ada simple future. Ini berfungsi untuk menyatakan pernyataan atau aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Nah, untuk rumusnya sendiri, semua subjek, kemudian ditambahkan will, kemudian ditambahkan verb 1, kemudian ditambahkan complement. Kemudian untuk selanjutnya, kalimat negatif dari simple future ini yaitu subjek, kemudian ditambahkan will, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan verb 1 dan juga complement. Kalimat tanyanya itu ada will dulu, setelah itu untuk will sendiri ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan verb 1, complement dan tanda tanya. Selanjutnya untuk future continuous memiliki makna sebagai kalimat yang mana digunakan untuk menyatakan apapun itu atau aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, dan biasanya ada time signalnya atau petunjuk waktu, catatan waktu yang lebih spesifik. Rumusnya yaitu subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah
be, setelah itu ditambah verb ing dan juga complement. Untuk kalimat negatifnya yaitu subjek, kemudian ditambahkan will, kemudian ditambahkan not, kemudian ditambahkan be, kemudian ditambah verb ing dan juga complement. Dan untuk kalimat tanyanya yaitu will, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah be, kemudian ditambah verb ing, kemudian ditambah complement dan juga tanda tanya. Dan yang terakhir itu future perfect. Nah, future perfect ini berfungsi untuk menyatakan aktivitas yang pada masa yang akan datang, aktivitas ini akan selesai. Rumusnya yaitu subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah have, kemudian ditambah verb 3 dan juga complement. Untuk kalimat negatifnya yaitu subjek, kemudian ditambah will, kemudian ditambah not, kemudian ditambah have, kemudian ditambah verb 3 dan terakhir ditambah complement. Untuk kalimat tanyanya yaitu rumusnya yaitu will, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah have, setelah itu ditambah verb 3, diikuti oleh complement dan tanda tanya. Selanjutnya yaitu adalah nouns. Noun itu kata benda dan terdapat 8 jenis. Yang pertama ada proper noun. Proper noun itu kata benda yang sifatnya sudah nyata, jelas, dan rinci gitu. Contohnya adalah nama tempat, nama orang. Lalu ada dari segi penulisannya itu biasanya memakai huruf kapital. Dan yang kedua ada common noun. Common noun itu adalah kata benda yang sifatnya umum seperti meja, kursi, kemudian ada kucing, ayam, kemudian ada dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang disebut dengan material noun. Material noun itu untuk kata benda yang mana sebagai materi atau bahan dari benda tersebut. Misalkan itu kursi materialnya atau substansinya dari kayu. Nah, kayu itu termasuk material noun. Selanjutnya ada yang disebut dengan abstrak noun. Abstrak noun itu kata benda yang sifatnya memang tidak nyata. Contohnya seperti kualitas, ide, konsep, dan masih banyak lagi. Contohnya adalah movement, kemudian laziness, kemudian childhood, dan lain sebagainya. Selain itu, ada yang disebut dengan collective noun. Collective noun itu kata benda yang awalnya merupakan perkumpulan dari benda-benda, kemudian menjadi satu atau menjadi sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Contohnya adalah himpunan dari misalkan kumpulan dari murid-murid atau mahasiswa atau juga keluarga. Kemudian ada yang disebut dengan countable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Maksudnya benda tersebut jelas dan dapat dihitung satu persatunya. Biasanya dikelompokkan ke dalam singular dan juga plural gitu. Untuk singular sendiri atau disebut dengan tunggal biasanya diikuti dengan artikel e atau en. Sedangkan untuk pluralnya itu biasanya diikuti oleh artikel the begitu. Dan juga untuk sendiri diikuti oleh kata benda uncountable yang ketika dibaca atau disebutkan itu huruf pertamanya adalah konsonan. Misalkan a table. Itu adalah konsonan. Sedangkan untuk n sendiri diikuti oleh kata benda countable yang dapat dihitung dan diawali oleh ketika dibaca adalah huruf vokal a i u e o seperti an apple begitu. Lalu ada uncountable noun. Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung satu persatunya, jadi hanya bisa ditakar atau diukur saja. Misalkan beras, kopi, susu, air, dan masih banyak lagi. Biasanya untuk ini uncountable sendiri
tidak dapat diikuti oleh artikel e atau en, tapi hanya bisa diikuti oleh artikel the saja. Dan yang terakhir itu compound noun. Compound noun itu adalah gabungan dari dua kata benda menjadi satu. Contohnya adalah sikat gigi, sikat dan gigi berarti toothbrush. Seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir ini adalah simple sentence, compound sentence, dan juga complex sentence. Untuk simple sentence sendiri adalah kalimat atau jenis kalimat yang memang sederhana. Sederhana itu hanya terdiri dari satu subjek dan juga satu kata kerja saja. Misalkan aku makan berarti I eat. Kemudian ada yang disebut dengan compound sentence. Compound sentence itu adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat dan masing-masingnya itu adalah independent clause atau independent sentence, maksudnya kalimatnya itu sudah jelas maknanya atau kalimat yang lengkap. Biasanya rumusnya adalah satu subjek, satu predikat, dan satu complement atau pelengkap gitu. Dan biasanya dihubungkan oleh conjunction yang jenisnya sebagai koordinat atau berfungsi untuk menghubungkan dua kata, dua kalimat, dua frasa, ataupun secara fungsinya untuk kalimat-kalimat yang bersifat netral, positif, atau juga negatif. Contoh kata hubungnya adalah fanboys. Fanboys itu singkatan dari F-nya adalah for atau karena, N itu dan, kemudian N-nya adalah nor itu tidak, lalu ada B adalah but, kemudian O-nya adalah or, Y-nya adalah yet atau tetapi, So-nya itu kemudian atau sehingga. Salah satu contohnya adalah nor itu berarti tidak dan menunjukkan dua kalimat itu atau dua kata itu tidak gitu, tidak akan melakukan sesuatu atau tidak akan hal yang lainnya. Contohnya adalah she doesn't like tea, nor does she like juice begitu. Jadi dia perempuan ini tidak suka teh dan dia juga tidak suka jus. Selanjutnya ada complex sentence. Complex sentence itu adalah kalimat yang kompleks. Maksudnya kompleks itu terdiri dari dua jenis kalimat atau klausa. Ada independent clause dan juga dependent clause. Untuk independent clause-nya sendiri adalah kalimat yang sudah lengkap, maknanya sudah jelas, sedangkan dependent clause itu kalimat yang belum lengkap dan biasanya dihubungkan oleh transition atau kata hubung yang jenisnya subordinating conjunction gitu. Jadi ini itu berfungsi untuk menghubungkan ya main clause atau kalimat utama dan juga supporting clause, kalimat yang membantu. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu the man whom I love is my brother. Dari sini kita bisa melihat jika terdapat kalimat the man is my brother itu sebagai kalimat utamanya atau induk kalimatnya karena maknanya sudah jelas dan kalimatnya sudah lengkap. Kemudian untuk whom I love, yang aku cintai, itu sebagai kalimat yang mendukung saja. Kemudian untuk transisinya sendiri atau conjunctionnya menggunakan whom yang memiliki arti yang. Laki sehingga kalimatnya menjadi laki-laki itu yang aku cintai adalah adik laki-lakiku atau saudara laki-lakiku. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.